Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan sekaligus Bapak banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan video pembelajaran tentang vektor ya. Dan sekarang videonya yaitu tentang penyelesaian latihan vektor. Ya, tiap kelas berbeda soalnya ya. Kita dahulukan untuk menyelesaikan soal yang Bapak berikan, yang soalnya seperti yang terlihat pada slide. Untuk yang berbeda ya nanti berikutnya ya. Ya, terlihat pada soal nomor 1 diberikan 4 buah vektor dan diminta lukisan vektor sultan A, B, C, dan D. Arah-arahnya terlihat seperti pada gambar, demikian pula nilainya ada di sini. Gitu. Ya, kita mulai membahas nomor 1 dan kita awali dengan 1A. Ya, ini harus melukis vektor A tambah B tambah C tambah D. Karena di sini lebih dari 2 dipastikan berarti ini metode poligon. Ya, gampang saja kuncinya bahwa vektor-vektor tersebut disambung-sambungkan, tapi tidak boleh mengubah nilai dan arah. Kita awali dengan vektor A karena soalnya A dulu. Ya, pindahkan vektor A ini sini. Lihat tidak mengubah nilai dan arah. Ditandai dengan tanda sudutnya ini. Kemudian vektor B pindahkan, jangan lupa ini menyambung berarti di ujung vektor A di sini menggambarnya. Demikian pula untuk C dan D. Ini vektor C, ini vektor D, dan ini untuk memastikan, meyakinkan bahwa tidak mengubah nilai dan arah untuk vektor D. Kebanyakan Anda semua menggambarnya hanya sampai sini. Padahal yang diminta kan resultan ya. A ditambah B tambah C tambah D. Gampang saja. Kuncinya ya tinggal sambungkan. Memulai dari sini, mengakhiri di sini, maka itu pula vektor resultannya. Berarti titik tangkapnya sama dengan A dan titik tujunya sama dengan vektor D. Kita gambarkan, maka inilah vektor yang merupakan resultan A tambah B tambah C tambah D. Demikian kunci penyelesaian nomor 1A. Sekarang nomor 1B. D min C. Nah ini D min C. Berarti ini fokus kedua vektor ini ya. Berarti yang lainnya supaya fokus. Ya Bapak hapus ini. Seolah-olah punya dua vektor itu. Nah di sini karena tidak ada suruhan. Dua metode atau satu ya kita ambil saja satu metode ya. Mau jajar genjang, mau segitiga. Ya yang gampang saja ya metode segitiga karena merupakan ringkasan atau kependekan atau lebih singkat ya dari poligon. Karena ini hanya 2. Ya D pindahkan sini. Kemudian min C, lihat C-nya kan ke bawah, seharusnya kan disambung dari sini ke bawah. Karena yang dimintanya min C berarti ke atas dari sini. Maka inilah min C vektor. Maka resultannya tinggal sambungkan saja awal ke akhir vektor ini. Begitu ya. Maka inilah vektor D min C. Ya, demikianlah anak-anakku kunci penyelesaian soal latihan nomor 1A dan 1B. Kita lanjutkan sekarang dengan penyelesaian soal nomor 2. Nah, ini hitung. Kalau ini menghitung.
menghitung vektor B min D. B min D. Nah, ini juga fokus ya ke vektor B dan D. Karena menghitung, ya kita harus ingat ke rumusnya ya. Nah, ini fokus dulu ke vektor B dan D. Berarti A dan C kita hapus dulu. Kemudian ini rumusnya harus ingat seperti itu. Tentang nilainya B dan D mau plus mau min tidak ada masalah karena min di sini hanyalah tanda saja ya atau arah vektor. Kalau nilainya sama berarti lihat ke sini. B-nya berarti 4, D-nya 2. Tapi yang jadi masalah di sini sudutnya. Sudutnya berarti kita gambarkan dulu untuk kepastian sudut B dan min D itu berapa. Kita gambarkan dulu vektor B-nya ini. Yang D-nya kan ini, pindahkan dulu ke sini. Tapi yang diminta kan min D. Min D, berarti kalau D ke bawah maka min D tarik lurus ke sini ya. Berarti inilah min D vektor. Nah, sehingga lihat sudutnya B dengan min D itu bukan 120. Kemarin Ananda semua banyaknya sudutnya 120. Padahal kan yang diminta B min D. Berarti ini 60 di sini. Ya, masukkan nilainya. Ke bawahnya seperti biasa dihitung. Maka inilah resultan dari vektor B min D. Demikianlah kunci penyelesaian nomor 2. Kita lanjutkan ke penyelesaian nomor 3. Nah, ini kebalikan dari menggambarkan resultan. Kalau di sini sudah diberikan gambar merupakan resultan beberapa vektor seperti ini. Ini metode poligon. Nah, sekarang yang diminta kalimat matematikanya seperti apa? Ya, gampang saja ini kebalikan. Kuncinya, nah ini lihat di sini. Di sini. Jadi lihat pada sudut-sudut gambar poligon ini yang tidak ada panahnya. Untuk apa? Untuk melihatkan ini seperti ini vektor B ke sini, vektor C ke sini. Bila vektor tersebut merupakan resultan, maka nanti akan ketemu dengan tanda panah yang lain. Tapi kalau bukan resultan, berarti akan disambung seperti ini. Nah, karena vektor B itu bertemu dengan pandah vektor A, berarti B ini merupakan resultan. Sedangkan C ini kan disambung. Berarti ini merupakan awal menggambar vektor ya. Ya, berarti di sini lihat itu kan C telusuri ditambah D tuh disambung dengan E, disambung lagi dengan A. Ya, maka inilah resultannya yaitu B. Sehingga kalimat matematiknya ya gampang saja. Tinggal mulai dari C. Tambah D, tambah E, tambah A sama dengan B. Jadi B sebagai resultannya. Atau boleh pula, kalau B-nya masuk ke sini, ke sebelah kiri tanda sama dengan berarti di sini jadi 0 kan ya. Sehingga jadilah seperti itu. Demikianlah penyelesaian nomor 3. Sekarang nomor 4. Nih, dua vektor gaya F1, F2 masing-masing 3 dan 8. Bertitik tangkap sama, ternyata resultan gayanya 7 Newton. Berapa sudut yang diapit kedua vektor tersebut? Yang ditanyakannya sudut ya. Nih, sudut. Ya, kita mulai dari sini dulu nih. Berarti ini dua vektor, hanya 2, maka resultannya atau rumusnya kita pasang dulu. Yang seperti ini. Tentang nilai-nilainya sama, atau dia nilai-nilainya ada di sini. Kita lihat dulu nih. Nah ini resultan gayanya berapa? 7 Newton. Biasanya yang ditanya sekarang mah diketahui. Kemudian masing-masing gayanya 3 dan 8. Ini berarti A dan B-nya. Ini 3, ini 8.
resultannya 7. Maka nanti ditanyakan sudut kan ya. Nah, itu. Jadi beda pertanyaan. Sama saja tinggal diikuti ya, masukkan ke rumusnya. Berarti R-nya 7, A-nya 3, B-nya 8. Nah, bila sudah seperti ini, ya kan suka macet, suka tidak diteruskan oleh para siswa. Karena di sini ada akar dan banyak lagi. Ya, gampang saja padahal ya. Yang namanya persamaan itu kalau ruas kiri ditambah, ruas kanan ditambah. Nah, sekarang caranya supaya tidak ada akar, berarti dikuadratkan. Ruas kiri kuadratkan jadi 49. Ruas kanan jadi hilangkan ya tanda akarnya. Ya, ini angka-angka satu kelompokan ke ruas kiri. Ya, jadi seperti ini. Ya, ke bawahnya berarti cos alfa itu min 24 per 48, yaitu min setengah. Dan ini sudah Bapak ajarkan ya bagaimana mencari alfanya, yaitu dengan arcus cos min setengah. Atau kalau menggunakan kalkulator berarti ini sip cos dalam kurung min setengah, kurung tutup sama dengan. Atau boleh yang pangkat min 1 berarti pangkat min 1, cosinus pangkat min 1 kurung buka min setengah sama dengan. Atau yang kalkulator yang lama berarti kan pakai INV. Jadi inverse ya. Klik inverse cos kurung buka min setengah. Maka hasilnya 120 derajat. Ya, demikianlah anak-anakku pembahasan soal dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk kelas-kelas yang mendapat soal seperti tadi. Untuk kelas yang lain, misalkan soalnya seperti ini, Bapak ubah sedikit begitu ya di sini. Gitu. Perbedaannya, kemudian nomor pertanyaannya, kemudian nomor 2, begitu, dan nomor 3. Sedangkan nomor 4-nya sama dengan kelas yang lainnya. Ya. Karena sudah punya pengalaman penyelesaian soal nomor tadi, berarti ini harus lebih mudah, lebih cepat ya. Ya, diminta A plus B plus C plus D, tapi lihat vektornya berbeda. Ya, 1A. A-nya pindahkan sini, sambung dengan B, sambung dengan C, sambung dengan D. Mana resultannya? Ya, karena awal menggambar di sini, maka awal menggambar resultan juga di sini. Karena akhir vektor D itu di sini, maka akhir resultannya juga di sini. Maka kita sambungkan, inilah vektor A tambah B tambah C tambah D. 1B, D min C, D min C. Nah, fokus ke sini ya. Jadi 1B ini D min C. Berarti hapus dulu yang lainnya supaya fokus. Begitu. D min C. Pindahkan D-nya. Min C. C-nya ke kanan. Maka min C ke kiri kan ya. Tapi ingat nyambung dari sini. Maka inilah resultannya. Demikian kunci penyelesaian nomor 1A, 1B. Kemudian nomor 2. Ini kan menghitung, ya seperti yang tadi ya. C min D, gitu, menghitung. Berarti, ya pasang dulu rumusnya. Gitu ya, tinggal mengganti di sini tadi A dan B, ini C dengan D. Gitu. Tapi ingat sudutnya berapa. Jadi boleh dikotret dulu. Nah, C-nya ini, ya D-nya ini. Ini 120 sudutnya, tapi kan min D. Nah, di sini kan soalnya. Min D, C min D. C-nya ini, min D berarti ke atas ini. Lihat sudutnya berapa? C dengan min D bukan 120 ya, tapi 60. Maka cos-nya ganti dengan cos 60. Ya, ke bawahnya sama, masukkan nilainya, tinggal dihitung. Nah, begitu ya.
Demikianlah anak-anakku kunci penyelesaian soal nomor 2. Kita lanjutkan nomor 3. Ini juga sudah punya pengalaman tadi ya. Berarti tinggal dilihat mana yang tidak ada tanda panahnya ya. Jadi di sini. Ini tidak ada panahnya. Apakah R yang resultan atau yang Q? Ya, karena Q di sini bertemu dengan vektor yang lain, berarti inilah resultan. Kalau ini bukan, karena lihat disambung, sambung. Nah, berarti kan ya, R tambah S tambah T tambah P, maka resultannya Q. Atau seperti tadi, boleh Q-nya pindah ruas ke kiri, maka di kanan tinggallah 0. Demikianlah kunci penyelesaian nomor 3. Sekarang nomor 4. Ya, sudah dibahas tadi ya, karena soalnya sama. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan soal tipe yang ketiga. Seperti ini. 4 soal juga, tapi yang keempatnya sama. Ya, mulai dengan kunci penyelesaian nomor 1A. Ya, di sini lihat A tambah C tambah B tambah D. Tidak berurutan, C dulu ya. A tambah C. Ya, ikuti saja. A-nya pindahkan ke sini. C-nya disambung dari ujung A. Begitu ya, B-nya disambung dari ujung C. Dan D disambung dari ujung B. Ingat, ini belum selesai. Gambarkan vektor resultannya. Maka inilah resultan dari vektor A tambah C tambah B tambah D. 1B. 1B itu apa? A min B. Ya. A min B. Pasang dulu. Hapus dulu. Yang lainnya. Artinya kita fokus ke vektor A dan B. Berarti ini D juga hapus. Ya. A min B. A-nya persis begini. Tidak diubah nilai dan arah. Sambung B-nya dari ujung A, tapi ini min B, berarti kebalikan. Kebalikan ya, pindahkan saja ini arahnya. Begitu, maka inilah min B vektor. Dan inilah resultan atau selisih vektor A dengan B. Demikianlah anakku kunci penyelesaian nomor 1A. 1A dan 1B. Kita lanjutkan dengan kunci penyelesaian nomor 2. Gitu ya. Ini juga menghitung dari B min A vektor. Berarti fokus ke dua vektor ini, B dengan min A. Ingat, pasang dulu rumusnya. Ini. Masalahnya di sini harus hati-hati. Karena ini B min A. Ya, boleh dikotret dulu sini. Ini B-nya. A-nya ke bawah. Sudutnya 120. Tapi kalau min A ke atas ini. Lihat, berarti sudutnya berapa? Iya, 60. Maka masukkan ke rumus ini. Cos-nya cos 60. Dilanjutkan hitung. Maka akhirnya diperoleh 2/7 satuan. Demikianlah anak-anakku penyelesaian soal nomor 2, tipe soal yang ketiga. Sekarang soal nomor 3. Ini juga sudah punya pengalaman. Ingat ya, kuncinya di sini ya, yang tidak ada tanda panahnya. Jadi yang resultan itu Q atau R. Lihat Q bertemu dengan panah yang lain. Oh, berarti ini resultan. Kalau ini disambung, nah berarti ini awal menggambar vektor. Berarti kalimat matematiknya adalah R tambah S tambah T tambah P. Maka resultannya adalah Q. Atau seperti tadi, boleh Q-nya pindah ruas, disatukan dengan RSTP, maka ini jadi 0 ya, ruas kanannya. Dan nomor 4 sudah selesai ya, karena soalnya sama. Demikianlah anak-anakku kunci penyelesaian soal tugas ya yang sudah Bapak berikan. Karena mau ulangan maka Bapak tambah sekarang ya
pelatihan soalnya. Nah, ini tambah 2 lagi. Atau tambah 3 lagi, boleh ya. Ini berbeda, ini belum diberikan, tapi sebetulnya ya harus bisa. Kan ini tentang komponen vektor ya, tentang menguraikan vektor. Sebuah vektor gaya F membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Apabila besar komponen vektor pada sumbu X 4 Newton, berapakah besar gaya vektor tersebut? Ya, biasanya kan diketahui vektor gayanya dulu, ditanya komponennya. Ya, masalah ini dibalik ya. Balik. Berarti komponen, ini lihat. Komponen vektor pada sumbu X. Berarti kan Fx ya. Fx. Besarnya M membentuk sudut 60, besarnya 4 Newton. Ya, pasang saja persamaannya kan ya. Berarti Fx sama dengan F cos 60 kan. Fx-nya ini 4. Cos 60 tahu, maka F bisa dicari. Begitu ya. Masukkan. Berarti F-nya 4 dibagi setengah ya. Jadi 8 Newton. Bila nanti di ulangan Bapak ganti jadi pada sumbu Y, jangan jadi bingung. Berarti ya, belum diajarkan Pak. Bukan ya. Karena sama atau setipe ya. Demikianlah soal nomor 5. Sekarang nomor 6. Mirip nomor 5, tapi beda pertanyaan di sini. Pertanyaannya berapa sudut? Ini sama nih masalah uraian vektor. Sebuah vektor gaya besarnya 10 Newton, komponennya pada sumbu X 5/3. Berapa sudut yang dibentuk pada sumbu X tersebut? Nah, jadi sama seperti ini. Begitu ya, hanya beda pertanyaan, jadi sudut di sini. Ya. Komponen pada sumbu X itu Fx besarnya 5/3. Begitu ya. Nih. Pasang di ruas kiri, F-nya 10. Berarti seperti itu lanjutannya. Berarti cos alfa adalah setengah kar 3. Begitu. Nah, ini cara mencari sudut sudah tahu menggunakan arcus ya. Arcus cos 0,5/3 atau pakai inverse atau pakai shift. Minta bantuan kalkulator ya, maka diperoleh 30 derajat. Demikianlah anak-anakku pembahasan soal sampai dengan nomor 6. Sekarang ada satu soal lagi, yaitu soal nomor 7 ya. Nomor 7. Nah, untuk nomor 7 spesial ya. Yang bisa silahkan WA ke Bapak ya. Ada nilai khusus nantinya. Jadi sebuah vektor gaya F panjang dan, ini kurang A ya. Panjang dan arahnya seperti terlihat pada gambar ini. Apabila satu kotak, nah ini satu kotak ini 1 Newton. Baik ke atas maupun ke bawah menunjukkan 1 Newton, maka berapakah besar komponen vektor gaya tersebut pada sumbu X dan sumbu Y? Jadi ada 2 jawaban. Nantinya ya, Fx sekian Pak, Fy-nya sekian. Nah, silakan ya. Jadi yang sudah bisa langsung WA. Boleh langsung jawabannya saja. Begitu, Fx sekian Newton, Fy sekian Newton. Ya, demikianlah anak-anakku pelatihan soal tentang vektor dan sekaligus kunci penyelesaian soal latihan yang sudah Bapak berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya bisa memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.